Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di Anton Setiawan Sukses. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara nyeting router pada VirtualBox menggunakan Ethernet internal network untuk semua interface-nya. Kemudian satu internet dengan jenis NAT untuk yang pada virtual machine mikrotiknya. Kali ini saya akan menggunakan untuk klien dan untuk pengujiannya juga itu menggunakan VirtualBox Windows 7 yang sudah saya buat. Kemudian saya akan mencoba membuat topologi di mana nanti akan tersambung koneksinya seperti ini, seperti pada gambar. Jadi ada ETH1, ETH2 dan ETH3. ETH3 itu khusus untuk WLAN. Misalkan di mesin fisiknya, realnya atau nyatanya itu ada WLAN, berarti kita tidak perlu menyeting yang ETH3. ETH3 ini ketika pada mesin mikrotiknya itu tidak mempunyai fitur atau perangkat WLAN. Biasanya tulisannya WLAN 1 ya. Kali ini di VirtualBox tidak ada WLAN-nya, jadi saya akan membuat port RTH3 itu menjadi WLAN. Nah, kemudian di ETH1 nanti akan terhubung ke internet. Untuk yang di VirtualBox itu berarti kita pakainya NAT jenisnya. Kemudian untuk ETH2 dan 3 saya menggunakan internal network. Ya, jadi saya akan menyeting alamat pengalamatan di ETH2 dan ETH3. Yang mana pada ETH2 itu tidak menggunakan hotspot. Jadi langsung connect ketika terhubung pada jaringan ETH2. Kemudian pada jaringan ETH3 itu kita harus login hotspot ya, menggunakan hotspot untuk melakukan koneksi internet. Seperti itu. Ya, kita coba gambar. Jadi ada router satu, kemudian ada laptop atau PC. Kemudian ada ISP nanti dimasukkan di ETH1, ETH2 LAN kita namai LAN, kemudian ETH3 kita namai WLAN. Seperti itu. Untuk ISP nanti kita dapat alamat dari pusat ya. Jadi kita tidak mengalamati, ya nanti akan dapat alamat dari ISP tersebut atau sumber internet ya. ISP itu berarti sumber internet.
untuk ETH3 tadi kita pakainya hotspot untuk loginnya. Untuk ETH2 nya kita pakai non hotspot, artinya langsung connect ketika dihubungkan ke jaringan tersebut. Ya, kemudian pada topologinya kita akan masukkan alamat IP address-nya atau rank-nya. Nanti untuk yang ETH2 dan ETH3 itu beda network. Untuk yang ETH2 nanti kita masukkan IP 192.168.100 ya, networknya 100. Kalau yang ETH3 nanti kita masukkan alamat IP 192.168.200 ya. Itu sesuai soal ya, yang sesuai ada soal di soal. Seperti itu. Untuk yang ETH2 itu 192.168.100 ya. Kemudian ID poolnya itu 192.168.100.2, kemudian sampai 192.168.100.100 seperti itu. Kemudian yang di ETH3 atau WLAN ya, itu 192.168.200.2 sampai 192.168.200.100 ya. Ya, seperti pada gambar itu ya. Jadi itu rank yang nanti akan didapatkan klien yang terhubung pada ETH tersebut ya. Bisa dilihat. Kemudian untuk ETH3 itu ID poolnya dari 192.168.200.2 sampai 192.168.200.100 ya, seperti itu. Untuk jumlah kliennya yang terhubung berarti sama ya.
langkah selanjutnya kita akan mengkoneksikan mikrotik yang ada di virtual Windows-nya ya ke router mikrotiknya. Kita klikannya yang di MAC address ya, MAC address-nya. Itu bisa dilihat karena ini Winbox ya atau virtual, jadi terlihat di situ ada 4. Sebenarnya yang terhubung itu adalah hanya 2 ya. Ya, kita masuk. Oke, pada Winbox kita akan melakukan reset dulu ya, reset konfigurasinya dulu supaya konfigurasi yang lama akan hilang ya. Kita reset konfigurasinya dulu ya. Kita masuk ke sistem, kemudian reset configuration. Kemudian kita centang yang no default sama do not. Ya, kita tunggu sampai nanti disconnect ya, sampai nanti disconnect. Tandanya berarti sudah selesai untuk proses reset konfigurasinya ya. Seperti itu ya, tampil muncul router has been disconnect ya, pilih OK. Langkah selanjutnya kita akan koneksikan lagi ya, login-nya admin, passwordnya kosong ya. Kemudian kita pilih MAC address-nya ya, seperti tadi lagi ya, MAC address-nya, kemudian connect. Setelah itu kita masuk ya, kita masuk ke mikrotiknya lagi. Kemudian langkah yang selanjutnya kita akan mengubah nama dari routernya ya, nama dari routernya kita ubah nama saja ya. Kemudian passwordnya kita tidak perlu ganti ya, kita ubah nama saja ya. Oke, caranya kita masuk ke sistem, kemudian masuk ke identity ya, kemudian kita masukkan nama ya yang baru. Saya ketik ukk@anton ya, seperti itu. Kemudian pilih OK, apply OK. Kemudian kita masuk ke pengubahan nama pada interface ya. Ya. Kemudian kita akan masuk ke menu interface, kemudian kita klik 2 kali pada header 1, kita ubah namanya menjadi header 1 strip internet ya. Ulangi langkah yang sama, kita pada tab interface klik 2 kali lagi, kemudian pada header 2 kita akan namai header 2 strip lokal ya.
atau LAN ya, LAN saja ya. Kemudian apply, oke. Kemudian kita akan klik 2 kali lagi pada Ether 3 ya. Ether 3 ini WLAN, kita namain lagi WLAN. Harusnya kalau ada interface-nya WLAN 1, kita tidak perlu nyeting di WLAN pada Ether 3 ya. Kita hanya pakai Ether yang 1 dan 2 saja kalau misalkan ada fitur WLAN 1. Kemudian kita akan masuk ke pengalamatan secara otomatis dari ISP, yaitu kita masuk ke menu IP, kemudian kita masuk ke DHCP client ya. IP DHCP client, supaya kita dapat alamat IP secara otomatis yang mana kita dapat bisa mengakses internet pada router ya. Kita tambah add ya pada menu DHCP client-nya ya. Kemudian pada DHCP kita pilih interface-nya Ether 1 internet, kemudian apply ya, seperti itu. Kemudian pilih OK. Kemudian pilih OK. Kita arahkan pada interface ya, pada interface ETH1 strip internet. Ya, pastikan pada jaringan itu connect ya. Ini saya coba refresh untuk jaringan saya ya di laptop. Ya, pastikan dia dapat alamat IP secara otomatis ya dari internet. Kemudian apply ya, statusnya jalan itu. Apply, oke. Ya, sudah yes. Kemudian ada IP-nya terisi ya. Seperti itu. Kemudian close. Kemudian kita akan melakukan setting DNS ya. Nah, di sini saya centang yang allow remote request ya, dicentang, kemudian apply, seperti itu aja. Kemudian kita bisa mengisikan server ya. Servernya itu bisa kita isi dengan DNS Google ya, yaitu 8.8.8 4 kali itu ya. Kemudian apply, oke. Kemudian kita masuk lagi ke alamat untuk ini firewall dulu ya, IP firewall. Untuk NAT-nya ya, kita nyeting NAT. Nah, IP firewall NAT, kemudian ditambah, kemudian pada chain-nya masih RC-NAT, kemudian out interface-nya kita pilih Ether 1 internet, kemudian action-nya masquerade. Ya, action-nya masquerade. Pilih apply, kemudian oke ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ini pada langkah ke 4 ya, 4 di sini ya, pada notepad itu 4 sampai 6 itu kita tidak lakukan ya, karena tidak ada interface untuk WLAN-nya ya. Ya, setelah itu kita akan cek koneksi pada router ya. Caranya nanti kita langsung ke new terminal ya, new terminal, kemudian kita ketikkan ping spasi ya google.com ya, seperti itu. Kemudian kita enter, replace ya, tandanya sudah terkoneksi ke internet router kita. Kemudian kita close yang tadi ya, settingan NAT. Kemudian kita akan alamati IP address ya untuk Ether 2 LAN ya. Untuk Ether 2 LAN
kita alamati 192.168 terus 100 ya, kemudian titik 1/24 ya. Kemudian kita arahkan interface-nya ke arah Ether 2 LAN ya, seperti itu. Kemudian nanti kita akan alamatkan itu ya untuk yang kliennya ya. Nah, Ether 2 LAN, kemudian apply, oke. Nah, kemudian di network dia akan terisi otomatis ya, seperti itu. Kita lakukan lagi ya, kita lakukan lagi untuk yang Ether 3 ya, 192.168.200.1/24 ya. Networknya kosongin saja ya, seperti itu ya. Kemudian interface-nya kita arahkan ke Ether 3 WLAN, kemudian apply, oke ya, seperti itu ya. Nanti networknya terisi otomatis. Nah, sudah ada dua pengaturan. Kemudian kita akan ke menu DHCP server ya, IP DHCP server ya, IP DHCP server. Kemudian kita pilih pada tab DHCP, kemudian kita pilih DHCP setup ya. Nah, di sini kita arahkan ke Ether 2 LAN ya, kemudian next ya, seperti itu terisi otomatis ya. Dan next lagi. Nah, ini di sini ada di kolom address to give out ya, di sini disesuaikan dengan soal ya. Di sini yang untuk LAN 2 ya, itu IP ya, IP pool DHCP-nya itu dari 2 sampai 100 ya. Jadi kita ubah saja yang 254 menjadi 100 ya. Jadi alamat IP address yang didapatkan oleh klien itu ya, yang diberikan oleh server ke klien itu ya. Kemudian kita next saja DNS-nya, kemudian next saja lagi, kemudian oke ya. Kemudian kita close dulu ya. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke alamat yang hotspot ya. Yang tadi kan LAN ya, tanpa hotspot, sekarang hotspot untuk yang Ether 3 WLAN ya. Pada menu servers kita pilih hotspot setup langsung, kemudian pilih ke Ether 3 WLAN, kemudian ya next, masquerade-nya tercentang ya, kemudian next lagi. Nah, di sini ada address pool of network-nya disesuaikan dengan soalnya ya. Berarti yang belakang saja diganti 100 ya, karena 2 sampai 100 untuk IP pool-nya ya, seperti gambar ini ya. Kemudian next. Sertifikatnya non, IP address SMTP servernya 0, DNS-nya 88 ya. Nah, DNS name-nya kita bisa masukkan ya, sesuai dengan soal, atau kita masukkan saja ya. Nah, di sini saya masukkan anton.net. Jadi ketika login dia nanti ke arah halaman login ya ketika diklik. Kemudian di sini ada user passwordnya. Untuk passwordnya yang default kita isikan admin saja ya, samakan saja. Kemudian next. Ini user nama password untuk loginnya ya, maksudnya ya. Kemudian next, kemudian sukses ya, oke, pilih oke. Nah, di sini kita klik 2 kali pada hotspot 1 yang tadi dibuat. Pada address per MAC-nya kita ganti menjadi 1 ya, artinya biar satu MAC address satu alamat IP ya, atau satu perangkat seperti itu. Di sini kan defaultnya kan 2, kita
ganti menjadi 1 ya pada address per MAC-nya. Kemudian apply ya, apply. Kemudian oke. Setelah itu pada server profil ya, kita klik 2 kali pada default dulu ya. Nah, di sini langsung tab login ya, masuk ke tab login. Kemudian yang dicentang ini hanya yang HTTP CAP dan HTTP PAP, yang cokinya dihilangkan ya, seperti itu. Kemudian apply, oke. Langkah yang sama dilakukan pada HS Prof 1 ya. Kemudian centang yang HTTP CAP dan HTTP PAP, hilangkan centang pada cokinya, kemudian apply, oke. Ya, kita pastikan dulu ya, seperti itu. Kita ke menu user, kemudian kita akan tambahkan user baru ya. Kita pilih add yang simbol tambah, user, add. Kemudian servernya ganti yang hotspot 1, kemudian name-nya saya ketikkan Anton, passwordnya juga Anton ya, samakan saja biar ingat. Kemudian apply, oke. Nah, kemudian kita masuk ke user profil. Ini hanya default ya, kita tidak ada nyeting user profil lah. Oke, kita close saja. Nah, barusan kita sudah membuat hotspot ya untuk Ether 3 WLAN ya, seperti itu. Langkah yang selanjutnya kita masuk ke sistem, kemudian clock ya. Clock di sini harus sesuai dengan clock kita sekarang ya. Kalau belum, kita akan masukkan ya yang sesuai. Bisa dilihat di situ time-nya di situ 19 ya, di situ yang di router beda ya. Caranya kita biar otomatis kita masukkan SNTP client ya, atau NTP client pada sistem SNTP client, kemudian kita centang enable, kemudian kita isikan pada primary NTP servernya dan secondary NTP servernya ya. Di sini di menu NTP clientnya kita hanya melakukan 3 action, yaitu mencentang enable, kemudian mengisikan NTP primer dan NTP secondary ya. Nah, bisa dilihat ini sudah bisa connect yang digambar ya, seperti itu. Jadi nanti dynamic servernya dia akan muncul secara otomatis ya. Ya, kita akan masukkan untuk primary NTP-nya ya, sesuai pada gambarnya ya. 162.159.200.1. Nah, kemudian secondary-nya diganti 203.128.59. Kemudian apply, kemudian oke. Nah, pastikan dynamic servernya dia terisi. Kalau tidak terisi berarti
internet kita refresh dulu ya, ini kepada laptop kebetulan ya. Ini harus stabil ya internetnya laptopnya ya. Harusnya terisi otomatis ya. Kemudian kita masukkan settingan clocknya ya, sesuaikan untuk time, date, kemudian GMT offsetnya ya. GMT-nya plus 7 ya kita ya. Ini kurang tepat ya. Kita cari yang Asia Jakarta coba. Ya, Asia Jakarta. Nah, tuh udah sesuai. Untuk waktunya sama ya. Tanggal waktunya sama. Kalau sudah, pilih apply, oke. Ya. Kemudian kita masuk ke Nah, ini belum jalan ini. Ini internetnya harus stabil ya. Langkah selanjutnya yaitu ini sudah ya, interface lain sudah, time zone-nya sudah, setting firewall-nya sudah tadi. Nah, kemudian kita lakukan blocking dulu ya, blocking IP ya untuk pingnya ya. Nah, sesuai soal, kalau sesuai soal itu untuk yang blocking pingnya itu yang LAN ya. Ya, ini 102 sampai 100 itu tidak bisa ping ke router. Ya, pada enter 2 ingat. Dan kita masuk IP firewall, kemudian masuk ke firewall, kemudian firewall masuk ke menu filter rules ya. Kita coba lihat di modul ya. Nah, kita coba lihat.
Ini kita lakukan ke ini aja dulu ya, ke web proxy dulu ya, IP web proxy ya, IP web proxy. Kita buat web proxy-nya dulu, kemudian pilih centang ya, enable, kemudian kita isikan pada cache administratornya ya, tambahin nama kita ya biar kelihatan. Kemudian centang pada chase on disk-nya. Untuk portnya web proxy sendiri secara default dia akan terisi 8080. Ya, centang chase on disk-nya. Untuk chase administratornya saya ganti menjadi Anton Setiawan @proxy ya. Sini sih bebas ya, nggak wajib ya. Kemudian pilih apply dulu, kemudian pilih akses ya. Pilih akses ya, akses. Nah, pada web proxy akses ya, kita tambahkan web proxy akses yang baru, kemudian kita masukkan source address-nya pada network ya yang kita akan blokir. Saya ketikkan pada source address yaitu 192.168.200 ya, berarti yang 200 ini berarti yang ke WLAN. Kemudian titik 0/24 ya, karena network di sini ya, di belakangnya 0. Kemudian pada destination portnya kita masukkan 80. Kemudian destination hostnya kita masukkan alamat atau situs yang kita akan blokir ya. Pada soal itu yang diblokir adalah situs http://linux.or.id ya. Nah, situs itu sebenarnya sudah off ya, udah aktif lagi ya sebenarnya ya. Nanti kita bisa ganti dengan misalkan websitenya sekolahan ya.
setelah diisi yang akan diblok, kemudian pada action kita pilih deny ya, kemudian apply. Kita buat lagi ya, kita pilih copy ya untuk mempercepat. Untuk yang WLAN ya, yang networknya 200, kita selain website kita akan blok yang namanya blok file ya. Di sini saya blok yang MP3 dan MKV ya. Caranya kita isikan pada kolom path ya, itu isikan dengan bintang titik MP3 ya, seperti itu. Kemudian saya kopikan lagi untuk yang MKV ya. Terus pada path kita ketikkan bintang titik MKV ya, kemudian apply. Ya, kita sudah buat tiga pengaturan untuk web proxy. Ya, blocking web proxy-nya pada WLAN ya. Kemudian saya akan redirect ya pada web proxy ya, pakainya ya. Itu untuk yang alamatnya kita isikan pada destination host, kemudian aksinya masih deny, kemudian redirectnya kita arahkan mau kemana ya, misalkan YouTube atau alamat sekolahan. Nah, kemudian untuk source address-nya, karena ini untuk redirect kalau yang redirect itu yang either 2 ya atau LAN, jadi kita sesuaikan dengan networknya LAN ya, yaitu yang 100 ya, seperti itu ya. Itu ada static DNS ya. Networknya kita ganti ya harusnya ya. Untuk yang LAN ya, itu bukan yang WiFi ya. Networknya harusnya kan 100. Ya, karena either 2 ya, saya nanti akan edit yang tadi ya, yang tadi saya oke. Untuk yang redirectnya itu networknya 100 ya, sesuai dengan soalnya ya. Ya, di situ saya akan ganti ini 100 ya, networknya masih sama ya, 100.0/24 masih sama. Kemudian apply, oke. Close, oke. Kemudian kita akan buat transparansi dari web proxy-nya ya, yaitu pilih IP, firewall ya, kemudian NAT ya, IP, firewall, NAT ya. Nah, selanjutnya kita akan harus membuat agar proxy mikrotik menjadi transparan
yaitu klik VIP firewall NAT. Nah ini NAT, kemudian kita tambahkan langkahnya seperti itu ya. Kita coba lakukan ya. Kalau di modul itu kan tupornya kan ke 53 ya, harusnya kan ke 80 ya transparansi proxinya ya. Oke, kita akan lakukan IP firewall NAT, kemudian plus tambah, kemudian pada general ya, masuk menu general, kemudian chainnya kita pilih destination NAT, kemudian protokolnya 6 TCP, kemudian destination portnya 80, kemudian out in ya, in interface-nya ke arah Ethernet yang dituju ya. Misalkan saya buat untuk yang transparansi apa namanya, transparansi Ether 2 LAN ya. Ini harusnya bukan isi yang di source port ya. Source portnya harusnya dikosongkan. Pilihnya ke destination port saja. Nah, di sini kita pilih actionnya redirect ya. Redirect, to portnya kita isikan 80. Apply. Nanti tadi salah ya, nanti diedit untuk yang to portnya untuk yang source portnya itu harusnya dikosongkan, yang diisi yang destination portnya ya, DNST portnya itu 80 harusnya. Dan kita akan lakukan pengujian ya. Karena VirtualBox kita harus memilih salah satu interface yang dituju ya. Kebetulan ini yang tersambung 100 ya. Kita masuknya LAN. Sudah masuk ke jaringan LAN ya. Nah, di sini kita tes. Untuk redirectnya apakah sudah berjalan apa belum? Oh, ini internetnya ya, internet dari laptopnya saya ya, belum connect ya. Saya coba ganti yang
destination hostnya ya, ganti www. Apakah mau? Pilih apply lagi. Ini internetnya udah connect ya, harusnya kan connect. Nah, kita cek jaringannya kita dulu ya. Nah, itu kita refresh dulu, pastikan jaringan kita stabil ya. Kita coba di terminal ya, harusnya dia connect. Ya, belum connect. Tadi belum bisa persenjataan internet ya. Kita cek dulu, refresh lagi.
saya coba login pakai IP untuk hotspot ya nggak bisa ya, karena yang jaringan saya yang sekarang terhubung adalah yang ke LAN ya, yaitu yang 100 ya. Kalau saya coba itu nggak bisa ya, karena jaringan saya itu yang ETH2 yaitu yang networknya 100. Oke, saya cek dulu. Tadi jaringan VirtualBox saya ini kan masih terhubung yang ke 100 ya networknya ya. Oke, saya cek lagi. Di sini saya interface-nya saya akan disable salah satunya ya. Saya akan disable salah satunya ya. Saya coba yang saya disable yang LAN dulu ya. Jadi saya masuk sekarang yang jaringan hotspot ya, seperti itu. Caranya saya masuk tadi ya, interface disable dulu yang salah satunya, kemudian saya disable, terus enable akan lagi untuk jaringan saya ya, supaya akan fokus terhubung ke jaringan hotspot sekarang. Permasalahannya kalau di VirtualBox seperti itu ya, jadi harus salah satu itu harus terhubung ya, salah satu harus terhubung. Nah, ini kelihatan untuk hotspotnya. Nanti ini saya coba login. Kalau tadi berarti IP konflik ya, tabrakan ya, harus salah satu disablekan atau dinonaktifkan interface-nya untuk menguji apakah settingannya benar. Nah, ini sudah masuk ya, 192.168.200.1/login ya. Kemudian passwordnya yang tadi dibuat Anton passwordnya ya, user passwordnya. Kemudian saya coba internet ya, apakah sudah terhubung atau belum. Google.com ya, sudah terhubung ya, seperti itu. Jadi harus salah satu interface-nya dinonaktifkan kalau di VirtualBox. Tadi melalui Winbox ya, kemudian masuk ke menu interface, kemudian pilih ETH-nya yang mau dinonaktifkan ya. Nah, ini udah connect. Masih terhubung ya, karena websitenya itu besar ya, IP-nya banyak, IP publiknya, jadi susah untuk diblok. Maka dari itu saya coba akan ganti yang saya redirectkan, yaitu yang atau saya blok yang dari ETH3 nya, yaitu yang website sekolah saja ya. Karena ini saya sudah tersambung sama hotspot ya, atau yang Ether 3. Saya cek lagi di sini ya. Nah, IP web proxy-nya saya akan ganti yang tadi di redirect jadi alamat sekolah saja ya, coba ya. Yang alamat yang 200 ya dia. Kalau yang settingan itu saya disablekan dulu ya, biar tidak bingung dia. Nah, di situ destination hostnya saya akan coba nanti ini dulu ya. Kalau tidak bisa berarti saya harus blok hotspot sekolahnya saja, yang website sekolahan. Ini harusnya masih tidak bisa ya. Nah, untuk transparansinya kita buat lagi ya. Untuk transparansinya kita buat lagi yang untuk yang transparansi hotspot ya. Yang tadi dibuat itu kan untuk hanya LAN ya. Sekarang saya coba untuk yang netnya saya tambahin untuk yang hotspot ya. Caranya sama ya tadi ya. IP, firewall, NAT ya. Kemudian kita buat NAT yang baru, kemudian pada general chainnya destination NAT, kemudian protokol 6 TCP, destinationnya portnya benar 80,
kemudian interface-nya WLAN ya, tadi kan LAN ya, kemudian actionnya itu redirect, kemudian supportnya 80. Nah, oke, seperti itu. Saya coba apply, kemudian saya kasih komen ya, ini redirectnya untuk WLAN ya, transparansi redirectnya atau transparansi NAT-nya untuk yang WLAN. Jadi yang tadi kita akan ubah lagi ya, settingannya ada yang kurang tepat ya. Kalau yang tepat seperti ini. Ini harusnya yang 200 itu yang WLAN ya. Nah, Ether 3 WLAN ya. Play. Oke, kemudian yang tadi saya ganti ya. Saya edit yang tadi di input ya, yang untuk yang LAN-nya ya. Ini udah benar seperti ini. Oke. Nah, saya akan ganti yang tadi, redirect yang tadi. Nah, ini interface-nya benar, yang Ether 2. Nah, ini source address-nya saya hilangkan, masukkan di destination port ya, seperti itu. Nah, ini masih sama, saya kasihkan komen lagi ya. Ini transparansi untuk yang Ether 2 LAN ya. Oke, apply, oke. Nah, seperti ini yang benar ya. Seperti ini yang benar. Chainnya TST-NAT ya, protokolnya 6TCP, destination portnya 80, dan ke arah yang interface in-nya yang dituju ya. Nah, seperti itu. Apply, oke. Untuk web proxy-nya saya edit lagi tadi ya. Kita coba lagi. Kalau ini masih bisa lolos ya, saya akan ganti ke websitenya yang sekolahan saja ya. Kemudian sebelumnya ini yang penting, ini browsernya ya, browser Chrome-nya ini harus kita bersihkan dulu dari cache-nya ya, historisnya, cache-nya, cokinya dibersihkan dulu. Biasanya kita tekan pada browser itu Ctrl Shift Del ya, Ctrl Shift Del, kombinasi tombolnya itu untuk membersihkan cache-nya. Kemudian kita coba lagi. Oh, ini internetnya masih bermasalah ya. Kita coba refresh lagi ya. Internetnya masih bermasalah pada laptop saya. Nah, itu saya refresh. Limited berarti dia belum dapat akses internet ya untuk laptop saya. Nah, selesai, saya refresh, dia connect ya, sudah. Namun dia masih lost ya, berarti tandanya web proxy-nya tidak jalan ya untuk yang website itu ya. Maka dari itu saya akan ganti ke website sekolahan saja ya. Nah, itu yang 200 saya ganti yang destination hostnya kita akan ganti ke website sekolahan saja ya, yaitu www.smktextmako.pemalang.ech.id ya. Kita akan coba itu. Kemudian apply, oke. Nah, destinasinya hostnya saya akan di itu ya. Karena ini mengingat ada IP publiknya hanya satu saja kalau ini ya. Kalau yang tadi yang kayak linux.com untuk yang website besar itu banyak IP-nya, jadi untuk blokinnya susah ya, seperti itu. Ini saya ganti semua untuk yang redirectnya juga ya. Destination hostnya mau Pemalang ya, kemudian redirectnya saya coba ke YouTube ya misalkan ya, atau linux.com ya, sama aja. Kemudian apply, oke.
Nah, berarti yang website yang saya blok itu websitenya sekolahan saya sendiri ya. Play. Nah, kemudian saya akses websitenya sekolahan ya. Nah, itu lengkap www.smk.pemalang.id. Nah, ini bekerja yang forbidden, kemudian muncul administrator CS-nya ya. Anton Setiawan @proxy seperti itu. Nah, ini bekerja nih ya. Sudah benar. Oke, kemudian saya akan coba tes lagi untuk yang blocking filenya ya. Ya, saya ketikkan smk.pemalang.id/ukk/1.mp3 ya, seperti itu. Hasilnya jadi ya. Kemudian saya blok lagi untuk yang file selanjutnya ya, yang mkv ya. Jadi kita ketikkan di address barnya ya, address barnya URL barnya itu smk.pemalang.id/ukk/2.mkv ya, seperti itu. Ya, dan hasilnya forbidden ya, sama, berarti sudah berhasil ya. Nah, seperti itu. Untuk websitenya saya cek lagi ya. Untuk yang websitenya saya cek lagi, sudah forbidden ya, sama. Oke, berhasil. Ini yang baru pengetesan di WLAN ya. Pengetesan di WLAN sudah. Untuk yang blocking file terus blocking website ya, sudah bekerja. Nah, sekarang mungkin saya tes lagi untuk yang LAN nanti ya. Nah, oke. Kemudian langkah selanjutnya saya akan blocking untuk ping ya, alamat IP-nya yang ini, blocking pingnya ya. Pingnya di soal itu untuk yang Ether 2 atau Ether 3 ini, saya dilihat lagi coba ya. Itu caranya ya. Untuk blocking pingnya kita masuk ke IP firewall, terus masuk ke menu filter rules ya. Kemudian saya tambahkan pada filter rules. Nah, di sini saya akan kasih komentar blocking ping ya pada LAN ya, pada LAN yang diblokir pada LAN. Berarti yang 100 ya networknya. Untuk yang general saya pilih forward input ya, input. Untuk yang chainnya itu saya pilih input. Kemudian source addressnya saya ganti jadi 192.168.100 ya, 100.2 ya, sampai 192.168.100 ya, seperti itu. Kemudian saya isikan destination
Addressnya saya ganti ya, 192.168.100.1 ya. Kemudian protokolnya 6 ini protokolnya ICM ya, protokolnya ICM. Kemudian actionnya diganti drop ya, seperti itu ya, seperti pada ini modulnya pembahasannya seperti itu, hanya itu saja yang diganti. Nah, kita hanya untuk dropnya yang sesuai soal itu yang pada LAN ya, pada LAN ya, untuk jaringan LAN yaitu yang networknya 100 ya. Kemudian apply ya, cek lagi generalnya benar, seperti itu saja ya. Untuk ping, blokir pingnya seperti itu aja. Kemudian apply. Oke. Untuk protokolnya IMCP ya. Nah, seperti itu ya. Apply. Oke, karena Ether 2 ya ini. Nah, ini networknya 100 ya, sudah benar. Itu saya akan menyeting yang buat firewall supaya itu ya, IP tersebut tidak bisa ping ke router seperti itu. Untuk yang WLAN tidak ada ya. Apply ya, komennya itu LAN benar. Apply, oke. Oke, saya akan coba untuk yang tes ke LAN ya. Jadi saya harus ke interface, kemudian saya pilih interface yang mau diaktifkan dan dinonaktifkan. Saya pilih yang sekarang LAN ya, ke jaringan LAN yang tanpa hotspot yang saya aktifkan. Jadi saya akan merefresh networknya saya yang di VirtualBox ya, supaya bisa terkoneksi ke jaringan LAN ya. Ya, saya harus mendisable dan enablekan lagi seperti ini ya. Masuk ke network ya, change adapter, disable, enablekan lagi ya, seperti itu.
Oke, masuk lagi ke Winbox. Nah, dia sudah aktif untuk yang WLAN-nya ya. WLAN, maaf. Untuk yang LAN-nya ya atau Ether 2-nya yang tanpa hotspot ya ini ya. Saya akan buktikan untuk yang filter lurus ini ya. Jadi caranya masuk ke CMD, kemudian saya ping ke alamat router ya. Ping 192.168.100.1 ya. Apakah dia bisa ya? Kalau tidak bisa, RTO berarti dia berhasil ya, seperti ini. Ya, request timeout ya, berarti berhasil. Oke. Untuk membuktikannya, nanti kita akan mendisable filter rules yang ada yang blokir ping ke routernya. Saya akan disable ya. Pilih, kemudian ada silang, kemudian disable ya, itu ya aturannya. Kemudian saya ping lagi apakah dia connect. Kalau dia connect berarti aturan saya udah benar ya, itu replace ya, terlihat replace from routernya ya, itu benar. Oke. Nah, sudah bisa ini untuk yang LAN-nya ya, untuk yang blokir pingnya sudah jalan. Ini saya aktifkan lagi. Ya, udah jalan kan. Nah, sekarang saya sudah masuk nih di apa, jaringan LAN ya, yang tanpa hotspot ini ya. Saya refresh lagi untuk internet laptop saya ya. Nah, kemudian ini ya, saya coba akan mengaktifkan atau membuat filter rules ya. Terus untuk lognya diaktifkan ya, untuk loginnya firewallnya diaktifkan. Kita coba lihat di soal ini, yang loginnya diaktifkan ini untuk yang Ether 2 atau yang WLAN ya, ini ya. Oh, ternyata yang Ether 2. Nah, ini sekalian ini ya, untuk yang LAN berarti ya. Filter rules, IP, firewall, filter rules ya. Kemudian saya tambahkan lagi pada general ya. Pada general itu forward, kemudian in interface-nya itu Ether 2 LAN ya. Kemudian action-nya itu log ya. Kemudian log perfect-nya kita namai ya. Kita di sini namanya apa? Lokal ya. Akses lokal ya, seperti itu ya. Ini kalau ada log tercentang dicentang saja ya. Kalau ada log terchecklist ya, itu dicentang saja ya. Seperti itu aja ya. Jadi firewall, kemudian buat filter rules yang baru, kemudian pada chain itu forward, kemudian in interface-nya LAN ya, in interface-nya LAN, kemudian pada action-nya log-nya pilih action-nya pilih log, kemudian log perfect-nya akses lokal ya. Misalkan ada kolom log centang, berarti dicentang saja untuk lognya ya. Nah, seperti itu aja forward sama interface, in interface-nya Ether LAN. Nah, kemudian apply OK. Nah, seperti itu. Itu sudah bisa untuk mengaktifkan log untuk
LAN 2 ya, atau LAN Ether 2-nya seperti itu. Kemudian kita akan lakukan apa lagi nih? Oh ya, kita akan konfigurasi untuk hotspotnya ya, untuk yang WLAN berarti ya sekarang ya. Konfigurasi untuk yang WLAN-nya supaya aktif pukul jam timenya itu yang dibatasi ya, pada pukul ini nanti dia connect lagi ya setelah waktunya pembatasannya itu berakhir, seperti itu ya. Kita lihat caranya gimana ya. Kita cek di sini ada IP firewall, kemudian pada filter rules ya kita tambahkan lagi ya. Kemudian pada generalnya kita pilih forward, kemudian pada in interface-nya kita pilih WLAN, kemudian out interface-nya internet ya. Nah, kemudian pada extra-nya kita pilih centang semua ya pada harinya, kemudian time-nya kita ubah ya, menyesuaikan soal ya. Nah, ini pada WLAN ya. Nanti kita untuk mencoba akses internet ini berarti harus pakai koneksi yang WLAN nanti ya. Saat sekarang ini koneksinya pakai yang LAN ya, seperti itu. Nah, saya hilangkan yang untuk 1D-nya ya, 1D-nya saya hilangkan dengan format itu ya 19.00.00 ya, seperti itu formatnya ya. Kemudian actionnya kita pilih drop ya, actionnya kita pilih drop. Settingannya nah seperti itu saja ya, yang perlu diklik. Ya, istilahnya seperti itu. Dan action ya, general, forward chainnya, in interface-nya WLAN, out interface-nya internet, kemudian extra-nya time-nya diatur, kemudian action-nya drop. Nah, ini sesuai soal seperti ini. Nah, saya akan membuat yang ini ya, yang saat sekarang ya, bisa dibuktikan ya, seperti itu. Jadi saya ubah jam sekarang, kemudian saya berapa menit lagi akan ganti ya untuk aksesnya. Kemudian saya kasih komen ya, saya kasih komen jadwal ini ya, jadwal koneksi ya. Jadwal koneksi internet.
Jadi maksudnya di sini kita akan atur waktunya ketika dia disconnect atau dia tidak connect. Kemudian setelah aturannya selesai, dia akan connect lagi ke internet, seperti itu maksudnya ya. Di sini yang kita atur itu di WLAN ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengubah jaringan dari LAN ke WLAN ya, atau di sini Ether 3 ya, untuk melakukan blokir konten ya. Blokir konten bisa dilihat di soalnya kan itu di Ether 3 atau WLAN ya, di situ ya. Nah, untuk blokir konten berupa konten mikrotik ya, seperti itu. Maka dari itu kita harus mengubah jaringan yang tadinya terkoneksi ke jaringan lokal atau LAN, kita ubah ke jaringan yang terkoneksi pada Ether 3 atau di sini WLAN ya, seperti itu. Maka kita cek dulu di sini di networknya, adapternya di sini masih terkoneksi dengan jaringan LAN ya. Nah, itu bisa dilihat 100 ya networknya ya. Nah, ini kita akan ganti terkoneksi ke WLAN ya. Caranya kita buka Winbox-nya ya, tembakan ke MAC address-nya, kemudian login lagi, admin passwordnya kosong, connect, lalu masuk ke interface, kemudian kita enablekan WLAN-nya, kemudian kita disablekan LAN-nya ya, seperti ini. Nanti akan disconnect ya, lepas ya. Nah, itu lepas, oke. Kemudian kita akan refresh jaringan Ether kita ya, biar terkoneksi ke WLAN. Nah, caranya kita klik kanan, disable, kemudian kita enablekan lagi ya. Nah, habis itu kita cek apakah dia sudah masuk ya ke jaringan hotspot. Nah, itu ya, kita sudah terhubung ke jaringan hotspot ya. Jadi yang sekarang sudah ganti network ke yang 192.168.200 ya. Nah, ini kita akan login dulu ya. Login dulu untuk hotspotnya ya. Kita bisa ketikkan ke anton.net/login atau yang alamatnya tadi, alamat routernya ya. Nah, alamat routernya kan 192.168.200/1.1 ya, 200.1/login ya, seperti ini. Lalu enter. Nanti akan diarahkan ke halaman hotspot loginnya. Nah, ini harus login dulu ya untuk mengeteskannya ya. Anton, loginnya Anton, passwordnya Anton ya, kayak tadi. Dan oke. Nah, ini sudah terhubung ini ya. Nah, kalau sudah terhubung kayak gini, kita bisa untuk melakukan pengujian yang WLAN ya. Nah, ini kemudian selanjutnya kita akan buka Winbox-nya lagi untuk pengaturan yang blokir ya, pengaturan yang blokir konten ya pada WLAN. Oke, caranya kita masuk ke Winbox ya, connect, kemudian kita akan masuk ke IP, firewall, kemudian filter rules ya, pakainya filter rules, kemudian kita akan tambahkan. Nah, di situ blokir konten, tambahkan, kemudian nanti kalian isi pada generalnya, chainnya itu forward, kemudian interface-nya diarahkan ke WLAN ya, atau Ether 3 WLAN ya. Kemudian pada advance-nya pada kolom konten itu diketikkan mikrotik ya, seperti itu. Kemudian action-nya itu drop ya, seperti itu aja. Kemudian kasih komen yaitu blokir konten ya, seperti itu ya. Nanti apply, oke, seperti itu. Nah, nanti buat rule seperti itu ya. Jadi kemudian kita coba di browser. Nah, ya kan, tidak connect untuk mikrotik. Halaman website kearahkan mikrotik ke mikrotik.com itu tidak connect. Jadi firewall-nya ini berhasil ya,
artinya filter rulesnya ini berhasil ya, seperti ini. Nanti dia ndak connect, muter-muter terus. Ini bukan berarti internetnya ndak connect ya, maksudnya ini sudah connect semua kecuali konten yang diblok aja ya, ingat. Nah seperti ini berarti berhasil untuk blocking kontennya ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.